Mengapa banyak ustadz yang menyimpang setelah ditahdzir atau dihajar malah tambah rusak dan sesat? Ya. Nah, ya, ini wallahu alam sebab yang pasti ya. Tapi wallahu alam nampaknya di antara sebabnya adalah kibir. Rasa sombong. Rasa sombong ini berbahaya sekali ya. Di antara gambaran rasa sombong, bahkan itulah kesombongan, adalah ketika diingatkan dengan yang benar dia menolak. Ingat apa kata Nabi SAW dalam mendefinisikan sombong? Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Antum melihat orang-orang yang tadi ditanyakan, yang semakin sesat, kebanyakan ini yang ada padanya. Menerima kebenaran tidak, bahkan merendahkan. Ya, merendahkan yang lain, merendahkan yang mengingatkan, merendahkan orang. Saya lebih berilmu. Nih ulama sudah mentazkiyah saya, Al-Fauzan, al dari para ulama. Guru saya nih, fulan. Kok saya dikatakan begini dan begitu. Nah, banyak dari orang-orang yang seperti itu, sekali lagi, nampak padanya sikap sombong. Sehingga ketika diingatkan, dia tolak, bahkan merendahkan yang mengingatkan. Lebih parah lagi, memusuhi. Ahibati fillah rahimakumullah, kita ingat apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam ayat tentang sebagian nabinya mengingatkan kaumnya. Kata Nabi tersebut, wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Aku sudah nasihati kalian, tapi kalian enggak suka dengan orang yang menasihati. Nah, ini perlu hati-hati. Kadang kita itu seperti itu. Ditegur, dinasihati, malah enggak suka dengan yang menasihati. Ini suatu perilaku yang bertolak belakang dengan apa yang ada padanya para as-salafus salih. Sempat kita sebutkan tadi atau sebelumnya, Umar radhiyallahu anhu justru mengatakan apa? Rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang menunjukkan kekeliruan saya. Nah, oleh karenanya yang tadi kita sebutkan dari para ulama, ya, yang mereka kita tahu orang-orang yang tawadhu, ketika diingatkan menerima, bukan sombong dan menjauh. Syekh Albani berapa kali termasuk diingatkan oleh Syekh Rabi' misalnya dalam sebagian hadis, diterima. Ya. Bahkan yang jauh tingkatannya dari Syekh Rabi' mungkin sebagian penulis mengingatkan Syekh Albani, beliau menerima. Ya. Syekh Muqbil rahimahullah, beliau ketika ditanya tentang orang-orang Haddadi, mengatakan tuh bukunya Nawawi dan Ibnu Hajar bakar saja. Ya, ini termasuk Haddad. Haddad itu kalau bahasa Indonesianya tukang besi, jadi memang keras. Ya. Haddadi, itu bukunya Nawawi, bukunya Ibnu Hajar bakar saja. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, yang ngomong itu justru yang lebih berhak untuk dibakar. Ya. Tapi ingat di sini, kita belum selesai ceritanya ya. Ada yang langsung menegur dari muridnya. Kalau nggak salah dia orang-orang yang masih belia. Ya Syekh, Nabi kan mengatakan la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Ya Syekh, Nabi kan mengatakan bahwa tidak boleh membakar dengan api kecuali yang punya api, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya betul, ahsanta, benar kamu. Nah, lihat tawadhu'nya seorang ulama. Jadi dia nggak semakin sesat, semakin benar. Ketika diingatkan nerima, nggak ada rasa sombong. Ya.
Enggak ada rasa sombong. Tadi kita juga contohkan Syekh Ibnu Utsaimin, diingatkan dalam suatu kesalahan beliau dalam bab asma wa sifat, menerima, enggak ada rasa sombong. Syekh Rabi sendiri, Syekh Ubaid juga, Syekh Ubaid sering sekali bahkan, ya sering sekali. Di antaranya yang kita alami ketika di daurah di Jogja dulu, mengatakan tentang boleh menerima dana dari Ihya'ut Turas kalau tidak ada persyaratan apa-apa. Kemudian di tempat istirahat kita ya asatidzah melalui Syekh Muhammad Ghalib juga bincang-bincang, kenyataannya walaupun dikatakan tidak ada syarat apapun, kenyataannya tetap ada kaitan dengan Ihya'ut Turas dan ada mudarat di balik itu. Maka langsung Syekh Ubaid menerima, dan tidak jauh setelah itu di pertemuan berikutnya Syekh meralat, itu apa yang saya fatwakan keliru, salah. Tidak boleh menerima kalau begitu sama sekali. Nah, ulama kita Allah jaga keistiqomahan mereka, di antara sebabnya adalah sikap tawadhu yang ada pada mereka. Dan di antara bentuk sikap tawadhu tadi adalah apa? Menerima ketika ditegur, menerima kebenaran ketika disampaikan, menghargai orang yang menyampaikan kepadanya kebenaran. Ya. Nah, ini. Sehingga pertanyaan ini jawabannya di antaranya adalah apa? Kenapa semakin jauh ketika diingatkan, ketika ditahdzir? Ya, karena sombong. Ada pelajaran penting dari kisahnya Ka'ab bin Malik ketika dihajar oleh Rasulullah SAW. Ya, betul-betul itu bagi beliau radhiyallahu anhu berat sekali. Bayangkan yang melakukan hajar itu Rasulullah, orang yang paling dicintai. Kalau kita, ya, kita disikapi seperti itu oleh teman, sudah rasanya nggak enak, ya kan? Oleh istri, sudah rasanya nggak enak, atau istri oleh suami, sudah gelisah. Ini di Madinah seluruh muslimin tidak bicara dengannya, ya, termasuk istrinya disuruh menjauhi. Nabi sendiri dia sengaja mengucapkan salam kepada Nabi, ingin tahu Nabi jawab apa enggak. Tidak terlihat gerakan bibir dari Rasulullah SAW. Dhaqat alaihi al-ardu bima rahubat. Dunia yang luas itu seolah menjadi sempit bagi dia, sesak. Ka'ab bin Malik. Saat-saat seperti itu, ini kan peringatan, ya kan? Datang surat dari orang-orang kafir dari Syam. Istilahnya memanfaatkan momentum ini. Nah, ini Ka'ab bin Malik perlu kita dukung. Ditawar oleh dia untuk mereka orang-orang kafir saling bantu-membantu dengannya. Ya. Tapi apa sikap Ka'ab bin Malik ketika ada tawaran seperti itu dari musuh Islam? Di saat dia disikapi oleh Nabi dan para sahabatnya dengan sikap yang seperti itu, dihajar. Dan hajar yang nampaknya mutlak, ya, sepenuhnya hajar. Kan hajar kadang ada juz'i, tidak sepenuhnya. Kalau ini sudah sepenuhnya sampai salam saja, tidak. Betul-betul sempit. Nah, ketika ada surat dari orang-orang kafir dari Syam itu, lihat, ini pelajaran penting. Dia tidak kemudian, ya sudah, kalau gitu saya gabung dengan mereka saja. Buat apa di sini sama muslimin dibeginikan? Mendingan saya senang dengan mereka. Ya. Saatnya nanti saya balas kaum muslimin. Kan mungkin begitu kalau dia sombong, ya kan? Buat apa di Madinah yang kecil ini sempit, pergi saja ke sana. Tidak seperti itu beliau radhiyallahu anhu. Ya, justru tawaran dari orang kafir itu ditolak mentah-mentah. Dan dia tetap loyal kepada Rasulullah dengan para sahabat, walaupun disikapi seperti itu.
Akhirnya datanglah saatnya taubat Allah berikan kepada dia. Ya. Setelah sekian lama dia mengalami ujian tersebut. Sehingga dia tetap istiqamah di atas sunnah. Nah, ini pelajaran penting. Nah, sebagian orang ketika dia keliru, dia salah, ditegur, disikapi, enggak kemudian sadar kemudian saya memang keliru dan saya perlu memperbaiki diri. Tidak begitu. Tapi malah ya sudah, saya juga bisa. Kamu gitu, saya juga bisa. Dikira saya enggak bisa. Ya. Nah, ada tawaran dari hizbiyin, didekat-dekati, ya sudah kesempatan saya nempel ke sana, gabung ke sana. Nah, ini bahaya seperti ini. Ya. Ala kulli hal, ikhwan fillah azakumullah, kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menjaga keistiqomahan kita semuanya. Keistiqomahan di atas sunnah, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj as-salafi, sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kita dan teman-teman keluarga kita, teman-teman kita semuanya, guru dan murid-murid kita dan lingkungan kita semuanya. Kita berdoa kepada Allah agar dijaga keistiqomahan kita semua.